Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Dalam video ini saya akan membahas sedikit tentang sumber hukum Islam. Di dalam peta konsepnya, yakni memahami kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Selanjutnya meyakini menerapkan hukum Islam dan berpegang teguh kepada Allah, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Berikutnya sumber hukum Islam ada 3, yakni Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Apakah itu Al-Quran? Al-Quran dari segi bahasa artinya adalah bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah atau ucapan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Agar apa? Agar mendapatkan bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan bagi yang membaca termasuk ibadah. Al-Quran juga disebut Al-Furqan atau pembeda, Al-Dzikra atau pengingat, Asy-Syifa obat, Al-Huda atau petunjuk, dan Al-Bayan atau penjelas. Sebagai sumber hukum, Al-Quran mempunyai 3 komponen dasar hukum, yaitu sebagai berikut. Hukum yang berkaitan dengan akidah atau keimanan, yaitu yang membicarakan tentang tauhid atau keesaan Allah SWT. Hukum yang berkaitan dengan syariat, yaitu membicarakan aturan atau tata cara berhubungan secara lahiriah dengan Allah SWT dan dengan manusia. Hukum yang berkaitan dengan akhlak, yaitu berhubungan dengan perilaku manusia dan adab sopan santun dalam bergaul dengan sesama manusia. Jadi, sebagai manusia, kita harus selalu punya akhlak. Akhlak kepada orang tua, kepada guru, kepada siapapun. Karena akhlak itu paling utama. Setinggi-tinggi apapun jabatan kalian, kalau nggak punya adab, sama seperti syaitan. Selanjutnya ayat yang menerangkan tentang Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Jadi hukum itu pertama diambil dari Al-Quran. Pasti itu harus dari Al-Quran dulu, baru masuk ke selanjutnya, yakni hadis. Untuk berikutnya tentang hadis. Hadis secara bahasa yaitu hadatsa yuhaditsu haditsan, yang artinya kabar atau sesuatu yang baru. Hadis menurut istilah yaitu segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan atau persetujuan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW.
Selanjutnya, kedudukan dan fungsi hadis. Pertama, sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sebagai penguat hukum yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, sebagai penafsir atau penjelas hukum dalam Al-Quran, dan hadis yang menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Hadis dilihat dari segi materinya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hadis qauliyah, yaitu hadis atas dasar perkataan atau ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya hadis fi'liyah, yaitu hadis atas dasar perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis taqririyah, yaitu hadis atas dasar persetujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang dilakukan para sahabatnya. Para ulama membagi hadis dalam 3 tingkatan, yaitu 1. Hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak memiliki cacat atau ilat. Yang kedua, hadis hasan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan tetapi kurang teliti, sanadnya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak memiliki cacat atau ilat dan tidak berlawanan dengan orang yang lebih terpercaya. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan juga tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan. Di sini hadis ahad dilihat dari jumlah perawinya terbagi menjadi 3 macam. A. Hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih dan belum mencapai derajat mutawir. B. Hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi walaupun perawi itu dalam 1 tingkatan saja. Yang C. Hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang rawi pada tingkatan maupun sanad. Sumber hukum Islam selanjutnya yakni ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang artinya mencurahkan tenaga, bersungguh-sungguh. Menurut istilah, ijtihad artinya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Untuk selanjutnya, kedudukan dan fungsi ijtihad. Kedudukan dan fungsi ijtihad sebagai berikut, yakni ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan salah satu cara yang disyariatkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan kenegaraan dengan ajaran-ajaran Islam. Dan yang selanjutnya, ijtihad merupakan wadah untuk mencurahkan pikiran kaum muslimin. Selanjutnya, bentuk-bentuk ijtihad. Ijtihad ini diberikan menjadi beberapa bentuk. Pertama, ijma', yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah yang belum diterangkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Yang kedua, qiyas, yaitu menyamakan permasalahan yang terjadi dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya karena ada kesamaan sifat atau alasan. Contohnya,
Hukum meminum minuman keras dikiaskan dengan khamr karena keduanya ada kesamaan sifat, yaitu sama-sama memabukkan. Selanjutnya yaitu istihsan. Istihsan yaitu menetapkan hukum suatu masalah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis, yang didasarkan atas kepentingan atau kemaslahatan umum. Yang selanjutnya istishab. Istishab yaitu meneruskan berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan karena suatu dalil sampai ada dalil lain yang merubah kedudukan hukum tersebut. Selanjutnya istidlal atau istidlal, yaitu menetapkan hukum suatu perbuatan yang tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran atau hadis dengan didasarkan karena telah menjadi adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tersebut atau setempat. Selanjutnya maslahah mursalah, yaitu perkara yang perlu dilakukan demi kemaslahatan sesuai dengan maksud syarak dan hukumnya, tidak diperoleh dari dalil secara langsung dan jelas. Contohnya peraturan lalu lintas yang sering kita jumpai ketika kita dalam perjalanan. Selanjutnya urf, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang baik dalam ucapan maupun perbuatan. Selanjutnya zaroi, yaitu perbuatan yang menjadi jalan untuk mencapai maslahah atau menghilangkan mudarat yang merugikan orang lain atau kita. Demikianlah video pembelajaran singkat ini. Semoga bisa bermanfaat untuk seluruh siswa yang menonton video pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.